Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fariha akan mengajak kalian semua untuk belajar refleksi dan dilatasi. Refleksi dan dilatasi ini masuk ke bab transformasi geometri. Transformasi geometri. Secara sederhana, transformasi itu artinya adalah perubahan, ya. Transformasi bisa kita katakan perubahan. Sementara geometri ini adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, dan hubungan antar titik, garis, sudut, bidang, dan bangun ruang. Nah, atau intinya ini tentang gambar. Nah, singkatnya kita akan belajar tentang perubahan gambar. Di bab ini umumnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Translasi sendiri adalah pergeseran. Pergeseran. Jadi ini tentang gambar-gambar yang bergeser. Kalau rotasi, kalian pasti sering mendengar rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya, ya kan? Berarti rotasi adalah perputaran. Kemudian refleksi. Refleksi ini adalah pencerminan. Pencerminan. Jadi nanti berkaitan dengan cermin dan bayangannya. Kemudian dilatasi. Ini adalah perubahan ukuran. Perubahan ukuran itu bisa dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Nah, untuk di semester ini kita cuma membahas 2 saja. Cuma ini, refleksi dan dilatasi. Di beberapa sekolah, beberapa SD, ada yang sudah membahas ini di kelas 6. Barangkali kalian kelas 6 kemarin sudah membahas tentang translasi dan rotasi. Untuk kali ini kita fokus di refleksi dan dilatasi terlebih dahulu. Namun, sebelum kita membahas refleksi, kita bahas terlebih dahulu tentang koordinat Kartesius. Apa itu koordinat Kartesius? Kalian pasti sering melihat yang kayak gini. Jadi ini itu terdiri dari 2 buah garis. Garis tegak dan garis tidur. Ya kan? Yang tegak itu namanya Y. Sumbu Y. Yang tegak ini sumbu Y. Yang tidur ini adalah sumbu X. Ya, diingat-ingat, yang tegak itu sumbu Y, yang tidur adalah sumbu X. Di sini sudah ada keterangannya, X dan Y. Terus, syarat yang pertama yaitu yang ini saya hapus ya. Untuk membuat suatu koordinat Kartesius, syaratnya angka 0 harus berada di tengah. Nolnya harus berada di tengah. Artinya apa? Artinya sebelahnya 0 pasti 1. Sebelah 0 harus 1 atau min 1. Jangan sampai keliru ya. Karena biasanya masih banyak yang keliru salah tulis. Coba perhatikan di sini. 0 kan di tengah sini. Maka sebelahnya 0 itu harus minus 1 atau 1. Kalau di sini sampean isi 5, jelas salah, ya. Oke, selain itu, syarat yang kedua, penulisannya itu jarak antar titik atau antar angkanya ya, itu harus sama.
harus sama. Oke. Terus yang ketiga itu ke kiri dan ke atas dan ke bawah, positif atau negatif? Iya, negatif ya. Yang ke kiri yang ini dan ke bawah itu negatif. Yang ke atas dan ke kanan itu positif. Ke atas positif. Ya, saya tulis lagi. Sumbu tegak, garis tegak sama dengan sumbu Y. Kemudian garis yang tidur atau garis datar sama dengan garis datar adalah sumbu X, atau saya urutkan ya, garis datar dulu baru garis tegak. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Di koordinat kartesius kan kita punya dua buah garis, ya kan, ini dan ini. Dia membagi 4 wilayah. Nah, biasanya di matematika itu ini dinamakan kuadran. Kalau di wilayah sini ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi ini rutenya itu berkebalikan arah jarum jam. Jelas ya? Selanjutnya kita menentukan ya, ini tipe menentukan titik koordinat. Penulisannya itu harus sumbu X dulu. Harus X, Y. Harus X dulu baru Y. Contohnya gimana, Bu? Contoh, misalkan ada suatu titik di wilayah sini. Perhatikan sumbu yang tidur. Sumbu tidur itu kan sumbu X. Dia berada di posisi berapa? Kita tarik garis ke sumbu yang tidur atau yang datar. Ternyata dia menyentuh angka 2. Berarti 2, sekarang lihat sumbu yang tegak. Ternyata dia pada posisi 5, berarti 2,5. Yang depan itu yang X, yang belakang itu Y. Contoh lagi. Oh ya, ini bisa dinamai titik A ya. Contoh misal ada titik di sini. Tarik ke garis datar, berarti kita peroleh angka 3, negatif 3. Misal ini titik B, koma. Sekarang fokus ke sumbu yang tegak. Ternyata dia berada di posisi Y sama dengan 1. Jadi koordinat dari titik B adalah negatif 3,1. Terus misal saya taruh angkanya di sini, berarti berapa? C berada pada titik, ingat tarik dulu ke sumbu yang datar. Ternyata dia berada di angka 5. Berarti 5, sumbu yang tegak yaitu negatif 4. Jadi titik C berada di 5, negatif 4. Terus sekarang coba saya balik. Kalau pertanyaannya tentukan titik D 5, negatif 4. Berarti caranya adalah lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah X, berarti X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan negatif 4. X-nya 5, positif, berarti ke kanan.
Berarti di sini ya. Y-nya negatif 4, berarti ke bawah. Berarti ke bawah, seret. Ke kanan, ke bawah. Oke, pertemukan kedua titik ini. Posisinya ada di sini. D, 5, negatif 4. Oke, siapa yang bingung? Kalau bingung bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekarang coba amati gambar berikut, kemudian tunjukkan kesalahannya. Saya kasih waktu 5 detik. Sudah ketemu? Ya, jadi kesalahan di sini adalah angkanya ini ya. Oke, tadi syaratnya apa? Yang paling dekat dengan 0 harusnya adalah 1 atau negatif 1. Harusnya dimulai dari 1. Yang ini harusnya negatif 1. Jadi ini satu deret salah semua. Yang benar bagaimana? Kita buat garis dulu. Oke, yang ini sumbu X. Kasih tanda panah ya, yang artinya ini bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Terus kita buat titik-titik skalanya. Ini harus sama ya, jarak dari sini ke sini harus sama. Lebih bagus kalau pakai penggaris. Oke, udah. Terus tinggal memberi angka 1. Ke kanan harus positif 6, 7. Kalau di sini kan ada angka 5, terus ada tanda panah. Artinya ini boleh diperpanjang. Contohnya ini saya tulis sampai 7. Itu boleh. Ke atas positif. Ke kiri negatif, saya kasih warna yang berbeda. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang gambar kedua. Amati gambar berikut, kemudian tunjukkan kesalahannya. Sudah ketemu? Salahnya di mana kira-kira? Iya, salahnya di sini ya. Jarak antar titiknya semua tidak sama. Jarak antar titik tidak sama. Harusnya harusnya sama. Kalau misal di sini jaraknya 1 ke 2 adalah 2 titik, maka 0 ke 1 juga harus 2 titik. 2 ke 3 harus 2 titik, dan seterusnya. Ini juga harusnya 2, bukan 3. Kalau mau dibikin 3, berarti semuanya juga harus 3. Oke, jelas ya? Berikutnya kita masuk ke bab refleksi. Refleksi, pencerminan, cermin. Jadi di sini ada cermin. Di sini ada cermin. Terus di sini ada orang yang mengaca atau yang bercermin. Kita namakan benda. Ada benda, ada cermin, ada bayangan. Ya, benda, cermin, bayangan. Inilah komponen yang akan kita gunakan di bab refleksi ini. Jika benda kita misalkan A, maka bayangannya kita namakan A aksen.
dibaca A aksen. A aksen. Jadi kalau nanti bayangan direfleksikan lagi, jadinya kayak gini. Aksennya ada 2. Dibaca A double aksen. Ya, A aksen. Kalau direfleksikan lagi namanya A double aksen. Kalau nama bendanya B gimana, Bu? Kalau B berarti menjadi B aksen. Dan seterusnya. Sebelum membahas lebih lanjut, coba lihat gambar berikut. Apakah gambar merah merupakan hasil pencerminan dari gambar biru? Kita lihat dulu yang pertama. Kalau bingung gini ya. Misal ini adalah cermin. Misal garisnya itu adalah cermin. Terus ini sampean yang sedang mengaca. Ini wajah kalian. Bagian lancip itu wajah. Terus wajahnya menjadi di belakang. Atau ini punggung. Ini wajah, ini punggung. Kebayang nggak? Kalian bercermin, tapi yang nampak di cermin itu punggung kalian. Jadi kalian bercermin, tapi kalian melihat punggung kalian. Kan nggak wajar ya? Berarti ini jelas tidak. Bukan hasil pencerminan. Kalau yang gambar 1 tidak, berarti yang gambar 2 adalah benar. Ini ya, nomor 3. Iya benar. Nomor 4 salah ya. Harusnya bagaimana? Kalau gambarnya ke atas, berarti harusnya begini. Oke, jelas. Coba lagi di gambar yang ini. Yang A, iya. Yang B, tidak. Yang C, jelas tidak. Yang D, tidak. Iya. Yang E, iya. Yang D, yang F, iya. Kalau bingung coba diulangi, terus di pause. Dan kalian amati dulu gambarnya. 1 soal lagi. Ini biasanya muncul di tes psikotes. Kira-kira gambarnya apa? Kalau bingung bisa di pause, terus diamati gambarnya. Gambarnya adalah yang B, betul sekali. Sekarang kita coba masuk ke bab refleksi di bab transformasi geometri. Kalau tadi kita cuma menentukan apakah gambar ini adalah hasil pencerminannya atau bukan. Sekarang kita bahas bagaimana caranya mendapatkan hasil bayangannya. Ibaratnya sampean cuma punya ini nih, yang depan. Cuma punya yang ini. Gimana caranya biar bisa dapat bayangannya yang ini? Caranya gimana? Kalau di buku, coba bisa dibuka halaman 43. Nanti akan muncul rumus-rumus yang seperti ini. Jadi sebenarnya ada rumusnya. Nah, tapi bagaimana penggunaannya? Dan bagaimana kok bisa dapat rumus seperti ini? Oke, kita bahas ya. Kita bahas bagaimana bisa dapat rumus seperti ini. Kalau kalian sudah paham konsepnya, tidak perlu menghafal, kalian pasti sudah bisa mengerjakan. Kita pahami dulu bagaimana atau sejarahnya kok bisa dapat rumus seperti yang tadi.
Jadi di refleksi ini komponen yang penting ada 3 tadi ya. Ada benda, ada cermin, dan ada bayangan. Bayangan ini hasilnya. Yang pertama kita harus punya cerminnya dulu. Biasanya ini disajikan di soal. Misal saya buat cerminnya adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak atau yang tidur? Yap, betul, yang tegak. Saya tandai warna merah sumbunya. Terus, misal bendanya ini bisa berupa titik atau garis dan lain-lain. Tapi yang jelas kita bekerja dari bentuk titik. Misal bendanya ada di sini, maka bayangannya kira-kira di mana? Di kuadran berapa? Kalau lupa saya ingatkan, ini kuadran 1, ini 2, ini 3, ini 4. Bayangkan bendanya ada di sini. Cerminnya ada di tengah. Bayangannya ada di mana? Betul, di kuadran 1. Ya kira-kira bayangannya ada di sini ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi bayangan titik bendanya ini kan berada di koordinat negatif 4,2. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Dari negatif 4,2 ke sumbu Y ini berjarak berapa titik? Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Iya kan? Ada 4 titik. Berarti dari cermin ke bayangan adalah 1, 2, 3, 4. Inilah yang dinamakan A aksen atau A bayangan. Posisinya ada di mana? 4,2. Yang paling utama dari refleksi itu adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Saya ulang ya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Contohnya yang kita bahas barusan, jarak benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Oke. Contoh lagi, misal saya punya suatu benda, posisinya ada di sini misalkan. Dia berada di koordinat negatif 4,1, negatif 1. Maka bayangannya adalah, perhatikan jaraknya ini cuma 1. Berarti jarak dari cermin ke benda berarti juga 1. Jadi B aksen berada di sini. Coba lagi jika gambarnya berada di kuadran 4. Di sini misalkan, titik C. Berada di koordinat 5,-2. Maka bayangannya berada di mana? Ini ya, jaraknya ada 5, berarti ke kiri juga 5. Oke, sampai sini jelas? C aksen berada di negatif 5, negatif 2. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Perhatikan ya, di sini saya tulis dari A
negatif 4,2 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah 4,2. Dari titik yang C, 5,-2 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi C aksen negatif 5,-2. Yang B juga ya, cuma karena posisinya terbatas yang saya tulis yang A dan C aja. Perhatikan di sini. Yang awalnya negatif 4 menjadi 4. Awalnya 5 menjadi negatif 5. Awalnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ya berarti kesimpulannya adalah ketika sampean atau ketika kita punya titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah awalnya X menjadi negatif. Ya, coba lihat, awalnya 5 menjadi negatif 5. 4, negatif 4 menjadi 4. Berarti kalau X menjadi negatif X. Sekarang lihat yang kedua. Yang Y. Ini 2 menjadi 2. Negatif 2 menjadi negatif 2. Alias dia tidak berubah. Ya, tidak berubah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau bingung bisa tulis di kolom komentar. Oke, jelas ya. Kemudian, cermin itu nggak selalu tegak. Cermin bisa di mana-mana, tergantung si pembuat soal. Ya, tergantung penanya atau yang ditanyakan. Bisa saja cerminnya itu yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Terserah. Di mana saja kita harus bisa menyelesaikannya. Untuk sekarang kita fokus dulu jika cerminnya adalah sumbu X. Ya, cerminnya adalah sumbu X. Jika cerminnya sumbu X, langkah yang pertama kalian harus menandai atau fokus ke cermin. Kalau ada stabilo, boleh di stabilo. Tapi kalau sudah mahir nggak butuh stabilo, nggak apa-apa. Terus tandai titiknya, titik bendanya. Kadang soalnya belum ditandai, atau kadang soalnya sudah dalam bentuk gambar dan sudah ditandai, misalnya ada di sini. Misal kita diberi benda di posisi 4,2. Yang ditanyakan, di manakah posisi bayangan jika benda A dicerminkan terhadap sumbu X? Maka langkahnya seperti yang tadi. Kita lihat jarak benda ke cermin. Ternyata jaraknya 2 titik. Ya, langkah yang ketiga yaitu lihat jarak benda ke cermin. Lalu tarik cermin sejauh jarak tersebut. Artinya gimana? Di sini kita sudah tahu jaraknya adalah 2 titik.
Jadi kita tarik dari cermin ke bawah sejauh 2 titik. Nah, disinilah hasil bayangan A, yaitu berada di posisi 4,-2. Ya, dari A 4,2 menjadi A aksen 4,-2. Contoh lagi, misalkan saya punya suatu titik berada di sini, B negatif 3,5. Ingat, yang depan itu X, yang belakang, yang depan ini X, yang belakang Y. Maka bayangannya adalah tarik dari benda ke cermin, jaraknya adalah 5 titik. Lalu tarik dari cermin ke bawah sejauh 5 titik. Atau kalau bingung kita hitungnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, biar lebih jelas ya. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, yang bawah juga 5 titik. Ketemulah titik B aksen, yaitu di negatif 3,-5, dan seterusnya. Lalu kita simpulkan. Awalnya kita punya suatu titik A 4,2 direfleksikan terhadap sumbu B, sumbu X, menghasilkan A aksen berada di 4,-2. Yang B negatif 3,5 menjadi sumbu X, menjadi B aksen negatif 3,-5. Jadi kita peroleh rumusnya adalah, jika awalnya kita punya benda di titik X, Y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya berada di, perhatikan dulu di sini. Awalnya 4 jadi 4. Awalnya negatif 3 menjadi tetap negatif 3. Jadi ketika awalnya X, maka hasilnya adalah X tetap. Betul sekali. Kemudian perhatikan di sini 2 menjadi negatif 2. 5 menjadi negatif 5. Berarti yang awalnya positif jadi negatif. Kalau negatif menjadi positif. Jadi jika awalnya Y menjadi negatif Y. Oke, gimana? Bisa dipahami? Oke, saya tandai ya. Inilah rumus yang bisa kalian lihat di buku kalian. X, Y menjadi X, negatif Y. Kita lihat di buku ya. Cermin terhadap sumbu Y, sumbu X. Oke, ini bisa kalian lihat dari X, Y menjadi X, negatif Y. Ini sudah kita bahas, ini sudah. Begitulah asal-usul rumus-rumus refleksi ini. Terus kadang yang sering muncul itu adalah garis X sama dengan Y. Cerminnya itu bukan lagi berupa sumbu, tapi garis. Garis X sama dengan Y, atau dibalik, atau Y sama dengan X. Ini sama saja. X sama dengan Y, artinya ketika X-nya 1, maka Y-nya 1. Berarti posisi titiknya ada di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya juga 2. Berarti kan titiknya ada di sini. Dan seterusnya. X-nya 3, Y-nya juga 3.
4, Y-nya 4, dan seterusnya. Begitu juga kalau negatif. Maka dari itu kita bisa tarik garis. Nah, inilah yang disebut garis Y sama dengan X. Ya, garis Y sama dengan X. Kita kasih tanda dulu cerminnya. Caranya masih sama kayak tadi ya. Misal titiknya ada di sini. Saya kasih nama A. Koordinatnya negatif 5,2. Maka bayangannya gimana? Kalau tadi kan, kalau yang ini ya, yang ini kan tinggal tarik aja ke cermin. Yang ini ke sumbunya juga sama. Kalau yang ini miring gimana, Bu? Oke, jadi gampangnya gini. Dari A ini saya tarik ke cermin juga, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik ya. Kalau ini buku kotak-kotak enak, kita bisa lihat titiknya berapa. Tapi kalau bukan buku kotak-kotak, bisa langsung pakai garis, bisa langsung lihat koordinatnya. Nanti kita bahas. 7 titik, berarti kita tarik ke kiri, ke kanan. 7 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisi dia ada di sini. A aksen negatif 5,2. Apa harus ke bawah dulu, Bu? Oh tidak, jadi boleh pakai ke kanan dulu, boleh, hasilnya sama. Ini ya, kita ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama kan? Berarti ke bawah juga harus 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, ini hasilnya 7 titik. Oke, bisa dipahami nggak? Jadi ditarik ke bawah atau ke samping itu sama saja. Lalu coba perhatikan. Dari negatif 5, yang ini contohnya satu aja ya. Kita langsung coba melihat titiknya. Dari titik A negatif 5,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah A aksen negatif 5,2. Kira-kira rumusnya apa? Coba. Negatif 5 menjadi negatif 5. Maaf, salah. Bayangannya adalah A aksen 2, negatif 5. Kita pakai satu contoh aja ya. Ini berlaku di titik manapun asalkan garis atau cerminnya adalah garis X sama dengan Y. A negatif 5,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen 2, negatif 5. Ayo, kira-kira rumusnya apa ini? Dari negatif 5,2 menjadi 2, negatif 5. Ya, angkanya nggak berubah, ya kan? Negatif 5,2 menjadi 2, negatif 5. Artinya, ketika kita punya benda di X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah Y, X dibolak-balik. Yang ini 1, 2 ya kan? Urutannya gitu. Sekarang menjadi 21. Bingung nggak? Yang ini XY. Sekarang jadi YX. Oke, contoh ya, contoh.
Saya tandai dulu rumusnya. Saya tandai dulu rumusnya, ini adalah yang ini. Contoh, tentukan titik ini B 5,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangannya. Maka jawabnya adalah dibolak-balik saja. Kalau ini X, ini Y, maka menjadi YX 1,5. Oke, contoh lagi. C 1, negatif 6 dicerminkan dengan garis yang sama. Maka bayangannya ada di negatif 6,1. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, istirahat dulu, bisa di pause. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kalau cerminnya itu garis Y sama dengan negatif X, atau kalau dibalik X sama dengan negatif Y. Kalau tadi kan tanpa ada negatif, sekarang kalau ada negatifnya, artinya ini itu ketika X sama dengan negatif Y, berarti X nya 1. Jika X nya 1, maka Y nya adalah negatif 1, dan seterusnya. X nya 1, Y nya negatif 1, X nya negatif 1, Y nya 1, dan seterusnya. Maka bentuk garisnya itu akan membentuk seperti ini. Nah, oke, kebayang. Ini cermin kita. Kalau tadi kan miringnya ke kanan, sekarang miringnya ke kiri. Ini yang dinamakan garis Y sama dengan negatif X. Ya, Y sama dengan negatif X. Caranya masih sama seperti yang tadi. Misalkan kita punya titik di sini. Namanya misalkan A. Posisinya 2,4. Ya kan? Cara gampangnya sampean tarik ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah atau 6 titik. Berarti ke bawah juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi bayangannya atau A aksen berapa ini? Negatif 4, negatif 2. Oke, langsung ke kesimpulan ya. Yang awalnya A 2,4 ditarik atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita peroleh hasil negatif 4, negatif 2. Ayo coba diselidiki. Kira-kira rumusnya apa? Dari 2,4 menjadi negatif 4, negatif 2. Oke, jadi rumusnya adalah ketika kita punya benda di X, Y, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, negatif X, maka bayangannya berada di negatif Y, negatif X. Gimana, bisa dipahami? Contoh ya. Contohnya, tentukan. Oke, sebentar. Contoh. Tentukan hasil bayangan dari benda 3,1 yang dicerminkan terhadap garis
Y sama dengan negatif X. Oke, kita lihat di sini, ini kan X, ini Y. Bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Berarti bayangannya berada di negatif Y, negatif 1, negatif X, negatif 3. Coba lagi. Negatif 5, negatif 4. Maka bayangannya gimana ini? Kalau negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif, berarti ini menjadi 4,5. Kalau bingung bisa dipelajari lagi ya, diulang lagi videonya, dipahami, dicatat, lalu kita lanjut. Cermin yang berikutnya itu biasanya adalah X sama dengan A. A itu suatu bilangan ya. Misal A sama dengan 1, maka garisnya adalah X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan A. X sama dengan 1 itu maksudnya gimana, Bu? Ketika X-nya 1, Y-nya berapapun. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Jadi garisnya adalah seperti ini. Nah, kita tandai cerminnya. Atau mungkin kurang kelihatan. Oke, kita geser. Jika A-nya bukan 1, misalkan negatif 3, biar kelihatan ya, maka X sama dengan negatif 3, berarti ada di sini. Ketika Y-nya 4, X-nya negatif 3. Ketika Y-nya negatif 3, X-nya tetap negatif 3. Kita peroleh bentuk gambarnya atau bentuk garisnya. Nah, tandai cerminnya. Jika kita punya benda di sini negatif 2,3, maka bayangannya gimana? Seret, berapa langkah? 1 langkah atau 1 titik. Maka bayangannya juga 1 titik, alias A aksen negatif 4,3. Kebayang? Contoh lagi ya. Misal bendanya ada di sini. B. Berapa itu? 4, negatif 2. Ditarik ke cermin. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik. Maka ke kiri juga harus 7 titik. Karena ini kepotong, kita lanjutkan sendiri saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ada di sini. Untuk Y-nya kan posisinya tetap. Nah, X-nya berapa? Dari 5 ini masih ke kiri. Negatif 6, negatif 7. Miring. Negatif 8, negatif 9, negatif 10. Ya, jawabannya negatif 10. B aksen. Langsung ke kesimpulan. Dari A negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, atau di sini A-nya 3. Ini negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4,3. Ketika B 4, negatif 2 dicerminkan
oleh garis X sama dengan negatif 3, maka B aksennya berada di 10, negatif 2. Perhatikan di sini yang belakang tetap, ya. Yang beda yang depan. Dari 4 menjadi 10. Dari 4 menjadi negatif 10. Kira-kira diapakan itu? Terus dari negatif 2 menjadi negatif 4. Perhatikan kalau versi gambar ya. Ini kan sama nih. Perubahan dari X ke cermin, dari sumbu Y ke cermin. Terus dia ditambah oleh jarak antara sumbu Y ke titik asli. Jadi rumusnya untuk yang X itu adalah, kalau dari X menjadi X aksennya sama dengan 2 kali A dikurangi X. Misal X nya 2, terus ini ya, X nya 4. Saya ambil contoh yang 4 menjadi negatif 10. X bayangannya adalah 2 kali A nya adalah 4. A nya adalah ini ya, negatif 3 dikurangi dengan X nya adalah 4. 2 kali negatif 3, negatif 6 dikurangi dengan 4, yaitu negatif 10. Benar kan? Gimana, bingung gak? Maka rumusnya adalah rumus di pencerminan terhadap garis X sama dengan A adalah ketika X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2A dikurangi X, sementara yang Y tetap. Oke, kurang lebih seperti itu asal usul rumus-rumus refleksi. Dari penjabaran-penjabaran ini konsepnya bisa dikembangkan ke garis-garis cermin yang lain. Makanya di buku kita akan menemukan banyak rumus. Di sini ada 9. Kita tadi sudah membahas ini sudah. Nah, selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri. Pokoknya konsepnya sama, yaitu jarak cermin ke jarak benda ke cermin, atau saya tulis jarak benda ke cermin akan selalu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Konsep utamanya ini. Oke, langsung saja ke latihan soal. Kita tadi kan sudah membahas dari segi gambar dan kita peroleh rumus. Jadi ketika kita mengerjakan soal ini, sebenarnya bisa memakai gambar, memanfaatkan gambar atau memanfaatkan rumus. Untuk kalian yang anak visual, senang dengan gambar, bisa menggunakan gambar. Tapi kalau kalian lebih senang hafalan rumus dan perhitungan aljabar, bisa menggunakan rumus. Pertama kita menggunakan gambar dulu ya. Kita harus menguasai dua cara atau berbagai cara. Ini soal saya ambil dari LKS. Refleksi terhadap suhu X dari titik koordinat A, B, C. A-nya berada di 3,4. A-nya berada di sini.
3,4. Lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah kayak tadi, 1, 2, 3, 4. Jadi turun 1, 2, 3, 4. A aksen berada di 3,-4. Kebetulan di jawaban ini yang memenuhi adalah yang B. Otomatis jawabannya adalah yang B. Oke. Coba kalau menggunakan rumus. Rumusnya adalah XY menjadi X, -Y. Ketika A-nya adalah 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka aksen adalah 3,-4. Begitu juga B 5,4. 5,-4 dan seterusnya. Negatif 6,5 menjadi C aksen negatif 6,-5 sesuai dengan opsi jawaban yang B. Oke, jelas? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut untuk membahas tentang dilatasi atau perubahan ukuran. Selamat beristirahat. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah serta gampang dipahami. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.